Halo para pengusaha, saya Coach Hendra Hilman dari Hendra Hilman International Business Clinic and Training. Hari ini saya akan membahas satu topik yang menurut saya ini benar-benar topik yang cukup banyak dialami oleh para pengusaha di Indonesia maupun di dunia juga ya. Saat ini kalau Anda seorang pengusaha, pasti Anda pernah mengalami ataupun saat ini Anda mengalami, saya pusing coach bagaimana mengalami tim yang senior ya, di mana tim senior itu susah gitu ya, diurus, diatur dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan tips kepada Anda jika Anda saat ini pengusaha. Ya, saat ini saya dilema. Ya, dilemanya begini. Saya sudah bekerja di dalam perusahaan saya, ya. Saya meneruskan, misalnya saya generasi penerus yang meneruskan generasi ayah saya atau yang saya meneruskan ya, ataupun saya merintis usaha dan di mana dalam usaha saya itu ada orang-orang yang senior. Ya, orang-orang senior ini ternyata tidak perform dengan baik secara attitude ya. Mungkin kompetensinya dan skillnya bagus karena mereka memiliki jam terbang yang sudah cukup bagus dan cukup lama. Tetapi attitude-nya itu yaitu bikin Anda hard eating. Ya, hard eating. Jadi Anda susah. Satu, kalau Anda lakukan tegas, nanti kalau mereka mundur Anda susah juga karena udah senior. Tapi kalau Anda terlalu baik, wah mereka seenaknya, bisa masuk sembarangan, bisa izin sembarangan, bisa cuti sembarangan, bisa kadang-kadang ini seperti perusahaan mereka begitu. Nah, apa yang harus saya lakukan kalau saya pengen punya winning team? Nah ya, pertama Anda harus tanya Coach Hendra, oke? Nah, jadi basically pengalaman saya meng-coach banyak pengusaha-pengusaha yang seperti ini. Pertama adalah kita mesti harus fokus kepada culture. Ya, memang culture itu adalah budaya kerja yang harus kita benar-benar sosialisasikan kepada tim ya. Dan kalaupun ada perubahan pun harus sangat jelas disosialisasikan kepada tim ya. Dan Anda harus catat dulu bahwa yang namanya budaya ini bukan hanya diberikan atau diinformasikan kepada tim Anda dan mereka langsung ngerti, bukan. Culture itu harus dibudayakan, disosialisasikan dan dipraktekkan setiap hari sehingga tim Anda mengerti apa yang harus mereka lakukan. Nah, kebanyakan culture saya sudah lakukan, budaya kerja sudah lakukan. Misalnya salah satunya budaya kerja kita harus disiplin, budaya kerja kita harus bekerja dengan cepat. Nah, tetapi masih aja ada tim-tim yang senior itu yang istilahnya menolak dalam tanda kutip ya arahan Anda. Jadi artinya begini, Anda sebagai atasan, Anda berusaha menginstruksikan beberapa instruksi kepada tim Anda yang senior, tapi mereka di depan Anda iya, tapi di belakangnya lain lagi cara mereka mendevelop ke bawah. Sehingga bisa jadi apapun yang Anda instruksikan kok serasa tidak jalan. Bukan karena memang di bawahnya tidak jalan, bisa jadi karena tim di atasnya ataupun senior di atasnya itu menolak secara nggak langsung instruksi Anda. Mereka beda pendapat dengan Anda, tapi mereka tidak secara langsung mengatakan kepada Anda. Nah, bisa jadi karena budayanya belum jelas, belum sama. Ya, Anda masuk dengan manajemen baru, dengan Anda pembelajaran baru dan sebagainya, ya Anda merasa kok nggak nyaman gitu. Dan mereka berusaha merespons Anda, merespek Anda, tapi mereka nggak jalanin. Nah, berarti budaya culture ini penting harus disosialisasikan. Kedua, ya Anda siap-siap. Nah, banyak pengusaha yang tidak siap kehilangan. Ya, mereka tidak siap kenapa? Karena ini udah lama bekerja, sudah skillnya mereka tahu semua dan saya sudah percaya banget sama orang ini. Jadi saya nggak mungkin kalau kehilangan ini gimana? Makanya ada owner-owner yang tidak siap kehilangan. Makanya segala cara, segala apapun diberikan kepada orang-orang yang senior ini. Dan mereka semakin lama semakin, wah, saya merasa dibutuhkan di perusahaan ini. Ya, bos baik banget dengan saya. Nah, ini suatu dilema. Ya. Kita tidak bisa menggaransi 100% seberapa dia akan stay di perusahaan kita lama atau enggak. Kita tidak bisa menggaransi. Memang secara ini mungkin kita lihat mereka bekerja sangat loyal, sudah lama, betul mereka bisa loyal. Tapi kita tidak bisa. Apakah Anda bisa menggaransi 100% mereka stay di situ? Belum tentu. Jadi, hope for the best, prepare for the worst. Siap-siap kehilangan. Bagaimana kita bisa menyiapkan kehilangan ini? Kita harus buat yang namanya sistem yang harus kuat sehingga orang ini mau keluar, orang ini mau mundur dan sebagainya, Anda sudah siap. Yang namanya perusahaan, setiap perusahaan besar, setiap perusahaan sukses pasti mereka melakukan yang namanya perputaran tim.
Ya, dan setiap tahun itu pasti akan berganti dengan orang-orang yang baru lagi dan baru lagi. Apa yang membuat perusahaan-perusahaan besar seperti Samsung, ya, seperti perusahaan-perusahaan lainnya yang bisa mendominasi pasar dan terus berkembang? Karena mereka, GE juga salah satunya. Kenapa seperti itu? Karena mereka memang punya sistem keprofesionalisme yang dilakukan di perusahaan tersebut, sehingga bisnisnya tidak mengandalkan orang tetapi mengandalkan sistem. Nomor 3, sistem oriented. Bapak-Ibu sekalian, jika Anda punya bisnis yang digerakkan dengan orang, ya, itu akan jauh berbeda dengan yang digerakkan oleh sistem. Kalau Anda digerakkan dengan sistem, produktivitasnya, pencapaiannya, hasilnya, progresnya bisa terukur. Tapi kalau dengan orang, tergantung orang itu rajin apa enggak, tergantung orang itu lagi mood apa enggak. Kalau nggak lagi mood, bisa jadi turun naik. Jadi mulailah dari sekarang, jika Anda ingin punya perusahaan yang besar, yang bersistem, yang benar-benar bisa dikontrol, dan tidak perlu Anda harus terus di dalamnya, fokuslah kepada sistem. Dan sistem bisa mulai dari people development, bisa mulai dari bagaimana cara mengontrol orang dengan monitor dengan baik, cara merekrut, cara men-screening orang, cara men-training orang, semua bagian dari sistem. Dan sistem, saya jelaskan ada 4 hal yang harus kita terapkan. Pertama, di sistem people and education, sistem di business operational, sistem di keuangan, sistem di marketing. 4 hal yang harus Anda kuasai di dalam sistem jika perusahaan Anda ingin rely dan ingin lebih kokoh dan tidak mengandalkan people. Bagi Anda yang saat ini merasa saya juga pusing coach, tidak bisa melakukan apapun karena saya mengandalkan terlalu besar kepada orang, yuk mulailah kita saatnya membuat sistem. Anda bisa tonton video-video saya sebelumnya mengenai bagaimana membuat sistem di perusahaan Anda. Tetapi kalau Anda masih ingin lebih bertanya lagi, silakan bisa bertanya kepada kami di Hendra Hilman International Business Clinic and Training, dan kami akan memberikan Anda bagaimana langkah-langkahnya supaya Anda bisa punya bisnis dengan lebih profesional dan tidak mengandalkan orang, tapi mengandalkan sistem. Terima kasih, saya Coach Hendra Hilman. Mudah-mudahan tips ini dapat membantu Anda dan membuka pikiran Anda semakin sukses. Terima kasih, saya Coach Hendra Hilman. Salam pengusaha.